Hai guys, nggak bosen-bosennya gue lanjut review lagi robot vakum. Karena ini udah robot vakum keempat gue selama gue bikin video-video review ini. Dan ini adalah Yidi kedua gue. Ya, ini karena salah satu device yang menurut gue life changer banget selama 2 tahun terakhir. Karena kita lebih banyak di rumah, mungkin ingin ada sesuatu yang memudahkan keseharian kita. Nah, kemarin gue bahas yang terakhir adalah Yidi Mop Station yang berfokus pada ngepel. Jadi dia bisa membersihkan, lo bisa lihat videonya ada di link ya. Dia bisa membersihkan airnya, menukar yang air kotor dengan air bersih lagi, mengurangi satu kegiatan lah, satu rutinitas. Nah sekarang kita bahas yang Vac Station, Yidi Vac Station yang berfokus pada vakum walaupun dia tetap bisa 2 fungsi, yaitu ngepelnya juga. Gimana detailnya? Yuk kita bahas Yidi Vac Station. Kita langsung bahas di device-device-nya. Intinya terbagi 2. Device 2 besar ini adalah yang pertama udah jelas kita bahas dulu robot vakumnya. Vacuum dan stationnya. Kita bahas vakumnya dulu. Bentuknya lumayan tipis ya. Menurut gue salah satu yang tertipis dengan tinggi 77 mm dengan diameter 350. Tapi 77 mm ini penting untuk menjangkau kolong-kolong yang memang kebanyakan robot vakum lain nggak bisa. 77 itu kecil banget. Lumayan. Kolong tempat tidur, kolong meja TV misalnya ada yang pendek banget. Ada beberapa yang bisa masuk. Nah ini kenapa terjadi? Dia bisa dengan mengurangi adanya kepala. Biasanya di vakum lain tuh ada kepalanya di sini yang adanya isinya sensornya di situ. Nah sekarang bedanya ini bukan mengorbankan lah ya. Bedanya ini tidak menggunakan LiDAR. LiDAR tuh semacam sensor yang menggunakan laser mengukur jarak. Sedangkan ini menggunakan secara visual. Teknologi smart mapping dan sensor navigation visual SLAM. Jadi bukan LiDAR, dia menggunakan visual dan dia mengukur berdasarkan apa yang dia lihat. Akurasinya sedikit berbeda memang. Tapi tips gue kalau kita baru beli, kita biasanya mapping lantai kita dulu dengan ada device ini robot vakum, biarin jalan ya, coba 2 atau 3 kali dengan terang, jadi lampunya nyala di rumah kita di lantai tempat yang kita mau mapping itu. Karena ini prinsipnya AI, diulang 2-3 kali, makin lama dia makin pinter. Jangan sampai gelap dan jangan tertutup atau kotor bagian kamera atasnya dan sensor-sensor sekitarnya dan bawahnya. Pokoknya dibikin nyaman lah dia ngeliat kenalan untuk pertama kali. Kan kalau pertama kali kalau kenalan harus terbuka semuanya gitu ya. Nah kalau udah kenal kita bisa buka, mulai kenalan lebih dalam lagi. Kita buka seperti robot vakum lainnya, ini biasa ya. Jadi dia ada tombol power on, power off, semuanya yang utamanya di sini. Terus ada buat reset wifi-nya atau koneksi untuk wifi pertama kalinya, ada QR code. Ada boxnya ini yang sekitar 400 ml. Ini box tempat naruh dasnya nih, seperti itu lo lihat dia udah kepake dan dia ada HEPA filternya. Iya, HEPA filter yang rame-rame buat air purifier itu ada di sini dan ini bisa diganti. Ingat, ini ada umurnya. Kalian harus cek aplikasinya umurnya sampai berapa, dia ganti the whole lot. Seperti biasa, masukinnya gampang. Dan ini ada pisaunya, pisau dan brushnya untuk apa, nanti gue jelasin. Biasanya untuk memutuskan yang nyangkut-nyangkut. Itu bagian atasnya ya, kalau kita buka bagian sebelah depannya ini atau belakangnya tergantung madepnya kemana. Ada tangki airnya. Tangki airnya ini layaknya robot vakum lain juga ukurannya hampir sama, 240 ml, diisi di bagian karetnya ini. Dan ini masih harus dilakukan setiap lo mau ngepel lah ya. Kadang-kadang kita nggak perlu ngepel kan, ini bisa tidak usah diganti isinya. Nah bagian bawahnya, nah ini terlihat agak kotor karena sudah terpakai. Kotornya ini mempengaruhi seberapa sering kita harus mencuci pelnya ini, yang gampang dilepas karena ada velcro-nya. Nah ini dilepas kayak sekitar 2-3 hari sekali dicuci, tergantung kita kotornya seberapa, balik lagi. Kalau misalnya kotor banget, ada tumpah saus lah atau makanan lah yang akibatnya nyangkut di sini semuanya, mungkin harus langsung dicuci hari itu juga, setiap hari gitu. Nah ini bisa dilepas semuanya sebenarnya. Waktu kita baru beli, dia tuh terlepas. Nah sayangnya ngelepas ininya agak susah, cuman gue jarang lepas sih jujur aja. Jadi lebih karena ini nempel terus, yang dilepas adalah kain pelnya kalau lagi dicuci. Sisanya sih ini nempel terus. Sisanya ini adalah sensor, ada beberapa yang visual, semua sensor di sini, jadi jangan sampai ketutup, keblok dan gelap dan atau kotor. Oke, di bagian bawahnya kalau kita lihat ada 2 roda yang kelihatannya tinggi banget, tapi sebenarnya kan serendah ini dia akan naik kayak gini. Kalau misalnya menemukan rintangan yang sekitar 1,5 sampai 2 cm, dia bisa masih mungkin lewatin. Sisanya ini ada roda di depan yang bisa berputar-putar, dan kalau misalnya dilihat di sini ada 2 sensor, bukan sensor ya, lebih ke arah magnet ini yang tempatnya hubungannya dia akan ke sini dan dia akan nge-charge kalau docking. Di atas ini
sini ada sensor lagi, dan dia ada side brushnya cuma satu. Nah ini yang masih pertanyakan kenapa cuma satu. Gue prefer ada dua sih, kanan kiri akan lebih banyak, akan lebih feel secure bahwa semuanya tersedot gitu. Sisanya di tengah ini ada dust presetnya, jadi dia kayak rotating brush yang harus dicek sekali-sekali. Nih kelihatan banyak rambutnya ini, yang artinya di rumah gue ini penduduknya kebanyakan perempuan, rambut panjang 2 anak perempuan, 1 istri dan mbak. Ini rambutnya mungkin rontok, untung nggak banyak ya, dan dia harus dibersihkan, mungkin harus dilihat sekitar seminggu sekali. Ini dibersihkan dengan tadi adanya pisau ini. Jadi brush yang kecil ini selain untuk bersih-bersih, dia juga bisa narik rambut-rambut yang di sini, bisa dipotong langsung dan memudahkan kita untuk membersihkannya. Dan juga terakhir yang harus diperhatikan, yang bikin dia berbeda, adanya 2 lubang ini nih yang bisa terbuka. Ini sebenarnya bukan dibuka dengan tangan kita, tapi ini adalah yang menghubungkan dust tank yang ada di robot vakum untuk kesedot, ketarik ke dust tank yang ada di stationnya. Tapi sebelum ke stationnya, jadi dia tuh punya 3 kekuatan suction. 3 kekuatan suction itu ada di 600, 1400, dan 3000 yang bisa diatur lewat apps-nya. Dan bahkan kerennya kalau kita lihat apps-nya itu, dia bisa ngatur, dia ngeliat medan apa, dia bisa mengubah. Biasanya tuh medan yang membutuhkan suction maksimal itu sekitar 3000 tadi adalah karpet. Apalagi karpet yang mungkin tebel-tebel, dan dia akan secara otomatis ngubah tuh. Akibatnya ya mungkin baterai lebih cepat habis dan lebih kuat nyedotnya. Nah itu penting karena karpet kan dalam mungkin gitu. Sekarang kita menuju stationnya baru. Jadi dari robot vakumnya itu semua, dia setelah selesai semuanya kerja membersihkan, dia akan lari kembali ke stationnya ini, charging, dan juga kita bisa atur melalui aplikasinya juga sebagai auto empty. Auto empty itu artinya setiap habis kerja dia akan ngosongin dust tank yang ada di sini melalui tadi ada 2 knob yang dibuka di bawah, ke sini, kesedot ke sini. Ini dust tank yang utamanya sebesar seukuran sekitar 2,5 liter. Dust tanknya ini yang sudah termasuk dalam pembelian, dan ada bonus satu lagi dari pembelian. Kalau lo udah penuh, dia bisa diangkat aja, diangkat untuk langsung dibuang. Nah, rata-rata 2,5 liter ini kira-kira menurut Yidi sih habis sekitar 1 bulanan. Jadi gantinya cuman sebulan sekali. Tapi balik lagi tergantung dari seberapa kotornya dan seberapa seringnya kita menggunakan Yidi ini, robot vakumnya, dalam sebulan. Oke, kalau semakin kotor berarti akan lebih sering ganti, misalnya 3 minggu sekali atau 2 minggu sekali gitu. Dan sisanya dia ada tambahan juga plastik untuk rampnya, jadi dia naik lebih mudah lagi. Mau nggak dipakai juga nggak apa-apa bagian bendingnya ini. Dan terakhir kabel. So it's pretty straightforward. Nah, sekarang pertanyaannya gimana performance-nya? Sebelum bahas performance, mungkin gue harus bahas bahwa ini ada apps-nya, menggunakan apps yang sama, yaitu namanya Yidi. Dia tersedia di Play Store dan App Store. Kalau lo udah punya Yidi sebelumnya, mungkin akan familiar sama cara pakainya dari apps yang sama ini. Pertama kali kita punya device-nya, pasti kita akan berusaha untuk cleaning untuk pertama kalinya, yaitu posisi untuk mapping tujuannya. Mappingnya ini berguna untuk tahu ya tempat berjuangnya lah, medan perangnya lah. Nah itu akan terlihat, dan akhirnya dia akan menentukan mana yang tembok, mana yang meja, mana yang apa segala macam. Nah ini penting untuk dilakukan 2-3 kali di awal seperti yang gue bilang tadi. Nah dari hasil mapping tadi, dia akan membagi menjadi area yang kedepannya lo bisa save untuk menentukan, oh gue mau kali ini gue mau bersihin kamar aja, bukan semuanya, atau gue mau bersihin semuanya, dan itu bisa dijadwalkan semuanya. Nah terus kalau kita ke bawah terus ada recordnya, terus ada water flow level yang bisa diatur tergantung seberapa mau basahnya kita, tergantung seberapa kotornya juga. Dan vacuum powernya bisa diubah dari yang low ke max ke ultra, yang max plus lah, yang pol banget gitu. Biasanya bersihin karpet yang gue bilang tadi. Schedule, voice report, semuanya bisa diatur. Dan yang terakhir kita bisa ngatur cleaning preference-nya. Nah cleaning preference ini menurut gue penting banget karena dia ada beberapa settingan mungkin berguna. Pertama, continuous cleaning. Untuk continuous cleaning ini penting banget. Jadi seandainya dia kehabisan baterai sebelum selesai beresin semuanya, atau terhentilah karena kegiatan kita, dia akan melanjutkan di mana dia ada kesempatan, yaitu baterai penuh lagi keisi, ya siap jalan lagi lah. Nah, tapi sebenarnya ukuran baterainya sendiri kan 5200 mAh yang gede banget. Itu bisa menjangkau sekitar 185 meter persegi dengan waktu paling lama sekitar 200 menit. Sedangkan rumah gue itu yang daerah bersih yang di bawah yang harus dibersihkan dia itu sekitar 20-an sampai maksimal 30 meter persegi. Jadi lebih dari cukup banget gitu. Jadi sebenarnya continuous cleaning ini ya bisa aja dinyalain, tapi kalau misalnya nanti nggak berguna ya udah, emang rumahnya kecil itu
itu nggak akan sering kepake sih fitur itu. Yang kedua, adanya do not disturb. Do not disturb tuh artinya bisa di-set waktunya, waktu tidur kita dia nggak akan kerja. Jadi nggak akan berisik. Nah, kalau tingkat keberisikan, itu tergantung pertama, level suction yang kita pilih. Jadi kalau rendah banget itu cukup rendah. Tapi kalau misalnya max, dia tentu suara fan-nya untuk nyedot itu akan lebih tinggi. Terus, auto boost suction. Auto boost suction ini kalau dinyalakan, dia akan menemukan satu fitur yang kalau misalnya dia menemukan karpet, dia akan naikin level of suction-nya. Jadi langsung naik ke max kalau misalnya dia menemukan karpet yang cukup dalam. Itu keren. Jadi lo nggak perlu setting-setting lagi, bedain atau kerja 2 kali. Terus ada auto empty. Nah, auto empty ini yang membedakan. Jadi dia akan bisa auto empty dinyalakan, begitu balik ngecharge dia akan langsung ngosongin dust tank yang kecil, pindahin ke yang gede ini. Peringatan, suaranya kenceng banget. Kalau mau dicoba, gue bisa coba di sini ya. Siap-siap aja. Ini gue akan ngomong terus untuk menentukan suara gue tuh sekecil atau segede apa. Terus kalau tiba gue auto empty sekarang, suaranya akan seperti, bisa nggak nih? Nah, kalau gue ngomong terus tuh dia tiba-tiba akan lumayan kenceng. Kalau lumayan kenceng kayak gini artinya, kedengeran nggak ya? Artinya kalian harus setnya jangan sampai deket-deket jam tidur kita atau ngeganggu kegiatan seperti syuting ini. Oke, itu udah selesai. Nah, coba diatur sekitar jam. Mungkin kita nggak ada di rumah, mungkin kita lagi nggak sibuk-sibuk banget, nggak apa-apa lah. Beberapa detik itu agak kencang, but it is loud. Yang terakhir adalah mengatur sequence-nya, cleaning sequence-nya. Mana dulu yang mau dibersihkan, yaitu preference rumah masing-masing lagi. So, fitur-fiturnya menarik banget menurut gue, dan semua gue coba and it works. Terakhir, mengenai performance-nya, menurut gue ini cukup baik, bekerja layaknya robot vakum yang premium yang ada di luar sana. Menurut gue it does the job. Tapi kalau kita selalu berpikir membandingkan dengan manual, di mana kita sendiri yang membersihkan dengan pel, terus kalau nemuin sesuatu yang susah hilang terus kita injek pelnya, atau kita misalnya ngeliat selotip yang nempel harus kita korek pakai tangan, tentu robot tidak bisa dibandingkan dengan pekerjaan manual seperti itu. Kadang-kadang robot miss out sesuatu yang stuck terlalu lengket di lantai, atau misalnya kotor terlalu banyak, ketumpahan sup atau makanan yang misalnya saus yang tebel banget, itu will take time to clean it, ya lebih baik manual. Atau sudut-sudut ini juga udah di cover oleh anti drop, artinya kalau dia nemu tangga dia nggak akan jatuh, which is good. Tapi sudut-sudut dimana ini rounded itu mungkin nggak akan sesempurna kalau kita menggunakan tangan. Tapi kalau dibandingkan dengan robot vakum lain, it does the job very well, I can assure you. Dan ini menjadi salah satu robot vakum terbaik yang pernah gue coba, Yidi Vac Station. Mungkin semoga ini membantu untuk menentukan apakah ini bukan Yidi Vac Station. Jadi kalau dibandingkan sama yang Mop Station, tergantung preference kalian, fokusnya tuh di mana. Lebih sering pengen menggunakan pel atau lebih sering menggunakan vakum. Karena di beberapa tempat pel itu nggak perlu segitu seringnya. Di beberapa tempat lain mungkin pel harus lebih sering. Nah, kita di negara tropis ya, yang lebih banyak debu di luar sana, mungkin perputaran debunya kencang banget. Kalau kita tinggal di negara yang 4 musim, kita ngebersihin rumahnya biasanya lebih jarang daripada negara tropis seperti ini. Dan di Vac Station itu, robot vakum itu ngebantu banget. Penting tips juga bahwa kalau misalnya punya robot vakum itu lebih berguna di rumah yang lebih luas dibanding lebih tinggi, atau di apartemen yang misalnya kita nggak mau ada mbak yang ikut tinggal sama kita atau ART yang ikut tinggal sama kita. Ini ngebantu banget pekerjaannya. Jadi kalau misalnya rutinitas pekerjaan berkurang satu dengan adanya robot vakum. Bahkan di dalam punya robot vakum aja ada proses-proses yang harus kita ulang kan. Misalnya ngecek dust tanknya, ngecek mop tanknya, ngecek ada yang kusut apa enggak, maintenance, bahkan filter-filter harus diganti. Tapi itu bisa dalam bentuk batch, artinya nggak harus setiap hari. Ada yang harus setiap hari, tapi semakin dikit lagi dengan adanya bantuan robot vakum. It's a life changer, beneran deh. It's a must have item. Air purifier, robot vakum itu must have item gue sejak 2 tahun terakhir ini. Semoga ngebantu. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe. Wah, jarang banget gue ngomong gitu. Jangan lupa subscribe, komen, dan bagikan kalau ini berguna. Yidi Vac Station, harganya berapa dan bisa didapat di mana? Lo bisa cek di bawah. Sampai ketemu. Bye. Be nice.